kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Oka Putri Anandasari, dan dua teman saya lainnya, Yeli Roren dan Muhammad Aulia Wijaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis yang telah kami lakukan, yaitu analisis laporan keuangan pada PT Matahari Department Store periode 2023-2024. Langsung saja yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam analisis rasio likuiditas, kami menganalisis 3 rasio yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar perusahaan, yang mana perhitungannya dapat dilakukan dengan rumus aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Pada PT Matahari Department Store sendiri pada tahun 2023, current rasionya itu sebesar 49%. Lalu pada tahun 2024 menurun menjadi 46,7%. Dari hasil analisis data laporan keuangan pada tahun 2023 sampai 2024 yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa likuiditas perusahaan PT Matahari Department Store berdasarkan analisis current asset adalah dinyatakan mengalami likuiditas atau terkendala dari segi pemenuhan kewajiban karena tingkat current rasio perusahaan itu masih di bawah 1,0 atau 100%. Selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid atau liquid asset. Nah, dalam perhitungan quick ratio ini bisa digunakan dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Dari analisis yang kami lakukan, didapat pada tahun 2023, quick ratio PT Matahari Department Store itu sebesar 22,2%, lalu pada tahun 2024 turun menjadi 16,5%. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui rasio likuiditas itu masih tetap di bawah 1,0 atau 100%, yang artinya kondisi keuangan perusahaan itu sedang tidak sehat atau tidak baik. Selanjutnya yaitu cash ratio atau rasio kas. Nah, cash ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus kas dan setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, pada perhitungan yang telah kami lakukan di tahun 2023, cash ratio pada perusahaan ini sebesar 17,2%, lalu mengalami penurunan di tahun 2024, yang mana cash ratio-nya itu sebesar 0,9%. Maka kesimpulannya dari hasil analisis rasio likuiditas yang telah dilakukan pada PT Matahari Department Store itu menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memenuhi hutang lancarnya, yang juga sekaligus menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan itu kurang baik karena rata-rata rasio yang telah dilakukan itu masih berada di bawah 100%, yang artinya hutang lancar perusahaan itu lebih besar daripada aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dalam hal ini perusahaan perlu melakukan evaluasi dan menyesuaikan strategi untuk tetap kompetitif dalam menjalankan manajemen perusahaan dan memperbaiki likuiditas perusahaan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Rumus analisis horizontal ialah persentase perubahan sama dengan nilai akhir dikurang nilai awal per nilai awal dikali 100%. Contoh analisis horizontal pada laporan keuangan konsolidasian PT Matahari Department Store TBK periode 2023 sampai dengan 2024. Jumlah total aset di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan sebesar Rp792.319 atau 13,5%. Pada sisi liabilitas sendiri mengalami penurunan pada tahun 2023 sampai dengan 2024 sebesar Rp874 atau 14,9%. Sedangkan pada komponen ekuitas terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp81.724 atau 265,9%. Laporan laba rugi pada PT Matahari Department Store TBK periode 2023 sampai dengan 2024. Untuk laba bersih, periode berjalan mengalami penurunan sebesar Rp57.773 atau 8,4%, dan ini merupakan
tren yang kurang baik karena angka indeks pendapatan bersih tahun 2023 sampai dengan 2024 juga mengalami penurunan sebesar Rp99.153 atau minus 2,6%. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Anda. Baik, saya Yeli Roren. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis evaluasi kinerja keuangan dengan analisis tren. Nah, jadi analisis tren merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan dengan beberapa periode yang hasilnya itu dinyatakan dalam bentuk presentasi dengan menggunakan rumus XN atau merupakan tahun analisa atau tahun berikutnya, dan XN -1 atau tahun dasar atau tahun awalnya. Baik, selanjutnya analisis tren pada PT Matahari Departemen TBK periode 2023 dan 2024 itu memiliki 4 analisis dengan rumus tren atau tendensi XN per XN-1 dikali 100%. Nah, jadi pada analisis pertamanya itu terdapat tren pendapatan neto tahun 2024 dengan nilai 96,8%, dan yang kedua itu analisis tren beban pokok pendapatan tahun 2024 itu 99,3%. Lalu yang ketiga itu analisis tren laba kotor tahun 2024 itu 96,5%, dan yang terakhir itu analisis tren laba operasi tahun 2024 itu 94%. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada PT Matahari Departemen Store TBK periode 2023 dan 2024 itu secara garis besar menunjukkan bahwa kinerja PT Matahari Departemen TBK itu mengalami penurunan